Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Orang seperti apakah yang layak bagi Yesus? Saudari-saudaraku terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan. Yesus menantang kita hari ini. Dia bahkan menguji kita. Orang yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada mengasihi dia, tidak layak untuk dia, tidak layak menjadi pengikutnya dia, tidak layak menjadi muridnya dia. Atau bagi kita yang sekarang sudah menjadi orang tua, kalau kita mengasihi anak, putra atau putri kita, melebihi kasih kita kepada Yesus, kepada Tuhan, Yesus katakan itu tidak layak. Kita tidak layak bagi dia, tidak layak menjadi pengikutnya dia, menjadi muridnya dia. Pertanyaannya, adakah orang seperti itu? Bukankah kita, bahkan cinta pertama kita adalah pada orang tua? Atau orang tua sekarang cintanya itu melebihi cinta kepada pasangannya, cinta kepada anak-anaknya, putra atau putrinya. Dan hari ini Tuhan Yesus katakan, kalau cinta kita itu, cinta kepada orang tua atau kepada anak-anak kita itu melebihi cinta kita kepada Tuhan Yesus, maka Ia katakan bahwa kita tidak layak untuk menjadi muridnya Dia. Apa yang Yesus mau katakan kepada kita? Yesus mau mengajarkan kita supaya pertama-tama kita harus mencintai Dia. Mengapa? Karena Dia terlebih dahulu sudah mencintai kita. Dan karena Dia adalah sumber cinta. Setelah kita mendapatkan cinta dari Dia, lalu kita membalas cintanya Tuhan itu dengan mencintai Dia, maka dengan cara Tuhan mencintai kita, seperti itulah, dengan cara seperti itulah kita mencintai orang tua kita, kita mencintai
anak-anak kita, kita mencintai sesama kita, bahkan kita mencintai nyawa kita. Orang yang mencintai Tuhan Yesus, orang yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, harus bisa katakan, saya, nyawaku tidak berharga dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi nomor satu. Cinta kepada Dia itu yang menjadi cinta pertama kita. Orang tua saja dan juga anak kandung saja itu harus menjadi nomor dua, nomor ketiga. Apalagi kalau yang bukan kandung. Dalam masyarakat mungkin juga dalam keluarga kita atau orang yang kita kenal, tidak jarang ada orang yang meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena pasangan hidup. Kalau bagi saya sebagai pribadi, bagi saya tidak masalah. Saya hanya katakan ya orang itu tidak layak untuk Tuhan Yesus. Karena orang yang layak bagi Tuhan Yesus adalah orang yang bisa meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Siapa yang menjadi teladannya? Kita belajar dari bacaan pertama. Itu yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Perempuan di Sinem dan keluarganya tentunya. Keluarga di Sinem. Mereka selalu menyambut Nabi Elisa dan memberi makan. Dan yang paling menarik bagi saya adalah setelah dia tahu bahwa Elisa itu abdi dari Allah yang kudus, abdi Allah yang kudus, maka dia menyiapkan tempat khusus untuk dia. Bukan karena Elisa ini orang benar atau orang baik atau seorang nabi, tidak. Tetapi karena dia abdi dari Allah yang kudus. Maka dia menyiapkan tempat yang bagus, kamar khusus untuk dia. Dia memberikan sesuatu penghargaan, penghormatan kepada Elisa karena dia abdi Allah, karena Allah. Maka dia mendapatkan upah dari abdi Allah itu, dari Allah sendiri. Dengan begitu, dengan peristiwa belajar dari peristiwa ini, keluarga ini, maka kita menjadi tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan Tuhan selalu mengganjari apa saja yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, bahkan kebaikan yang paling kecil pun, sekedar memberi secangkir air saja, kita tidak kehilangan upahnya. Apalagi kalau lebih dari itu. Sekedar memberi senyum saja, kita menyejukkan hati orang. Karena orang itu adalah anak Tuhan, pengikut Tuhan, murid Tuhan. Kita tidak kehilangan upah. Dan Tuhan memperhitungkan itu semua. Tetapi jangan itu yang menjadi tujuan kita. Jangan itu yang menjadi motivasi kita untuk berbuat baik. Biarkanlah Tuhan yang memperhitungkannya. Kita tidak mencari supaya dapat upah pertama-tama. Tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Orang seperti apakah yang layak bagi Tuhan Yesus? Orang yang layak bagi Tuhan Yesus adalah orang seperti ini, dan kita semua yang telah menjadi pengikut Kristus. Kok bisa? Iya, karena kita semua sudah bersatu dalam kematian karena pembaptisan Tuhan Yesus dan bersatu juga dalam kehidupan karena kebangkitan Yesus sendiri. Kita telah mati terhadap dosa
dan hidup kembali untuk kemuliaan Allah. Kalau kita sudah mati dengan terhadap dosa, maka tidak ada peluang lagi, tidak ada kesempatan lagi bagi dosa dan maut untuk merebut kita kembali. Kecuali kalau kita sendiri yang pergi menyerahkan diri kepada dosa dan maut. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus telah merebut kita, telah memiliki kita dan membawa kita kepada keselamatan, kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang dijiwai, yang dikuasai oleh firman Tuhan. Karena kita semua sudah dilayakkan oleh Yesus sendiri, maka Tuhan Yesus meminta kita hari ini untuk bisa mencintai Dia lebih dari apapun, dan atas dasar cinta itu Dia meminta kita juga supaya kita memikul salib kita dan terus-menerus mengikuti Dia. Memikul salib artinya kita memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Mulai dari rumah kita masing-masing sampai di tengah masyarakat, juga di dalam gereja. Dalam arti kalau kita dipercayakan menjadi seorang bapa, jadilah Bapak Katolik yang baik. Demikian juga menjadi seorang ibu, jadilah ibu Katolik yang baik. Demikian juga menjadi orang muda, jadilah orang muda Katolik yang baik. Menjadi anak-anak, jadilah anak-anak Katolik yang baik. Itu di dalam keluarga. Demikian juga dengan profesi-profesi kita masing-masing. Dan kita juga diminta supaya mengikuti Dia. Artinya setiap saat, kapan dan dimanapun, kita mesti berusaha untuk hidup menyerupai Tuhan Yesus. Dengan begitu kita menjadi Kristus yang lain di zaman kita ini, zaman COVID-19. Tuhan memberkati.